Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Menang, kepada yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SDN Menang, serta kepada anak-anakku sekalian, para ansol anak soleh SDN Menang ini yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak, yakni di musola SDN Menang, dalam rangka menyongsong peringatan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga kepada siapa saja yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat yaumil qiyamah. Anak-anak soleh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah pada hari ini kita menyongsong peringatan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya anak-anak, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sarana, merupakan wasilah, bukan tujuan. Tujuan memperingati untuk apa? Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka memperbarui keimanan kita. Kemudian semakin kita mengenal atau ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sirah nabawiyah, melalui sejarah Nabi, dan juga ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, untuk bisa kita teladani. Ini yang paling penting, bagaimana menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur kita dalam kehidupan kita. Menjadikan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala anak-anak yang justru saat ini yang dijadikan figur atau teladan, kadangkala malah bukan Rasulullah, bukan sahabat Nabi, tapi siapa? Di antaranya misalkan ada bintang film mungkin yang terkenal dijadikan sebagai figur, ya. Kemudian juga pemain sepak bola yang terkenal. Misalkan siapa anak-anak? Ronaldo. Dulu Maradona. Ya. Anak-anak sekalian, sesungguhnya yang paling bisa kita jadikan sebagai teladan, sebagai figur yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehadiran beliau ini di muka bumi dalam rangka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali memberikan rahmat bagi alam semesta. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mari kita mengenal sekilas tentang siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Karena itu adalah nabi kita, adalah rasul utusan Allah yang kita harus juga kenal. Ada pepatah, tidak kenal tidak sayang, ya, tak kenal tak sayang. Makanya dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana pribadinya, bagaimana karakternya, ya, ini nanti kemudian lantas kepribadiannya itu kita contoh, serta amalan-amalan yang beliau ajarkan itu kita teladani, agar kita menjadi manusia yang selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW mungkin kalian sudah pernah membaca di dalam sejarah. Beliau itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Dan beliau lahir, ya, di saat subuh pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi, yang saat itu dikenal dengan tahun gajah atau bertepatan dengan tahun gajah. Karena ada peristiwa tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu menyerang Ka'bah. Ya, kelahiran beliau bertepatan dengan saat itu. Kemudian tempat lahirnya di rumah Abu Thalib, yakni di Mekah Al-Mukarramah. Nama orang tua atau bapaknya, masih ingat anak-anak siapa bapaknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW?
Bapaknya siapa? Nama bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib atau bin Hashim. Ini orang tuanya atau bapaknya. Sedangkan ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Ini orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah lengkap tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kalian baca di dalam Sirah Nabawiyah atau buku sejarah yang menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari kelahiran hingga wafatnya, kemudian juga bagaimana perjuangan beliau dalam rangka untuk menyebarkan, ini adalah menyebarkan agama tauhid. Ya, ini agar menjadikan manusia selamat di dunia dan di akhirat. Dan kemudian singkat, yang terakhir ketika usia 40 tahun, ini secara singkat, ketika usia 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, atau Nabi Muhammad ini menerima wahyu di Gua Hira. Ini sebagai pelantikan beliau menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman ini. Yang tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah dalam rangka, ya, untuk apa anak-anak? Untuk mentauhidkan, ya, manusia di muka bumi ini. Jadi ini sebagai kelanjutan dari para rasul terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus para rasul pada tiap-tiap umat ini. Tujuannya apa? Tidak lain tujuannya agar mereka semua menyembah kepada Allah dan menjauhkan dari tauhid. Tauhid itu adalah sembahan selain Allah. Mulai zaman Nabi Adam, ya, kemudian dilanjutkan Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya, Nabi Ibrahim, ya. Semua mereka menyerukan agar manusia menyembah kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ini. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga misi utama yang penting, ya, misi utama dari kenabian, ya, atau rasul, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini dalam rangka untuk melanjutkan risalah tauhid. Risalah tauhid itu apa? Risalah tauhid itu adalah ajaran-ajaran tentang ketauhidan yang dibawa oleh para rasul, ya, dari para rasul, kemudian dilanjutkan yang terakhir ini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya para rasul itu adalah Nabi Daud yang membawa kitab apa, Nana? Kitab Zabur. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk membimbing umatnya Bani Israel.
kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran yang menyempurnakan dari kitab-kitab yang ada yang sebelumnya yang dibawa oleh para nabi untuk menyempurnakan, yakni diturunkan kitab Al-Quran untuk membimbing manusia agar selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran yang pertama yang penting yang harus kita kenal, kita ketahui, kemudian kita nanti juga akan bisa kita jadikan pelajaran, kita laksanakan dalam kehidupan ini adalah apa? Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa tidaklah diutus para rasul, termasuk Rasulullah ini diutus dalam rangka untuk agar manusia semua menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhkan dari tauhid, sembahan-sembahan selain Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah namanya apa, anak? Namanya adalah musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa faedahnya ketika seseorang itu mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian mentauhidkan, mengesahkan Allah? Faedahnya yang pertama adalah husulul huda fid dunya. Dia akan mendapatkan hidayah atau petunjuk di dunia. Kemudian yang kedua, wal amnu min adzabillah yaumal qiyamah. Mendapatkan jaminan keamanan dari Allah pada hari kiamat. Nah, anak-anak, kira-kira senang ndak, suka ndak kalau dijamin oleh Allah nanti di hari kiamat dijamin diberi keamanan, dilepaskan, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke surga. Kira-kira senang ndak? Kalau dilindungi Allah, dijamin Allah masuk surga, senang ndak? Senang, tentunya senang. Kemudian juga wal maghfirah, mendapatkan ampunan Allah, dan wadukhulul jannah, dan akan masuk surga. Ketika kita menyembah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari penyakit syirik. Nah, anak-anak soleh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar kita tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. Nah, ini bisa dicatat ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah, keamanan. Dijamin oleh Allah, yakni dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga di akhirat nanti. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka itulah
orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana mungkin di antara kami ini ada yang tidak pernah berbuat zalim? Karena bagi kami ini ya pastilah pernah melakukan perbuatan zalim." Akhirnya turun ayat surat Luqman ayat 13 bahwa yang dimaksud kezaliman itu adalah perbuatan syirik. Nah, Allah berfirman, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya saat ia memberikan pelajaran kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang besar." Anak-anak soleh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahaya orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik ini apa? Satu, bahayanya orang tersebut akan masuk kepada perangkap dosa besar. Apabila meninggal sebelum bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya Allah mengingatkan ini di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 48. "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki. Siapa yang berbuat syirik, maka sungguh telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Contoh syirik apa anak-anak? Yuk, angkat tangan. Contoh syirik, misalkan ya apa? Yang menyekutukan Allah dengan apa? Misalkan menyembah batu atau kayu, ya. Kemudian apalagi? Ya. Ini perbuatan-perbuatan syirik, ya. Kemudian bahaya yang kedua, orang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan masuk surga kecuali orang tersebut bertaubat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Haram baginya masuk surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seseorang penolong pun. Misalkan saja anak-anak contoh syirik, datang ke Gunung Kawi, tujuannya untuk apa? Minta. Biasanya ke sana itu minta pesugihan. Nah, minta ke sana kepada danyang di makam yang dianggap al-auliya, ya. Seharusnya adalah berdoa, mendoakan, malah minta. Mintanya tidak kepada Allah, tapi mintanya kepada ahli kubur. Boleh enggak? Tidak boleh. Ini
pelakunya adalah mendapatkan kesyirikan. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan syirik, amalan yang dilakukan ini akan hapus, amalannya ora ditompo. Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh benar-benar telah aku wahyukan kepada engkau hai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, para rasul sebelum kamu. La in asyrakta, sungguh jika kalian berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh amalanmu akan hangus. Jadi amalan selama ini kita melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan sedekah, berbuat baik, ya ini bisa hangus gara-gara kita melakukan perbuatan syirik. Ya ini. Kemudian yang kedua anak-anak, yang kedua misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW di samping misi risalah tauhid, yang kedua adalah perintah untuk beribadah. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain agar beribadah kepada Allah. Ada yang hafal ayatnya anak-anak? Ada bonus yang hafal ayatnya, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Ya dicatat. Surat Az-Zariyat ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya manusia saja yang diperintahkan ibadah, tapi para jin itu juga sama. Jin itu juga punya keluarga, punya istri, punya anak. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, sama dengan manusia. Mereka juga dibebani tanggung jawab untuk beribadah. Nah, ibadah itu anak-anak, yang dimaksud ibadah itu apa? Ya, siapa yang tahu? Ibadah secara lugah, ibadah itu ya ketaatan atau ketundukan dan pengabdian kepada Allah. Kalau menurut istilah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan ini para ulama membagi menjadi dua. Ayo dicatat. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang kedua ghairu mahdhah. Apa yang dimaksud ibadah mahdhah? Ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dengan kata lain, hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah. Ini sifatnya vertikal. Contohnya apa? Contohnya adalah ibadah sholat, zakat, puasa, haji. Ini adalah ibadah mahdhah, langsung hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah.
segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan antar sesama manusia atau disebut dengan apa? Hubungan horizontal. Contohnya apa? Contohnya misalkan silaturahim, ya. Kemudian sedekah, menjenguk orang yang sakit, mencari ilmu, menolong orang yang sedang dalam kesusahan atau membutuhkan pertolongan. Itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Ya. Jadi itu adalah perintah-perintah ibadah yang wajib, ya, yang mahdoh, yang harus kalian lakukan. Sholat 5 waktu. Sudahkah kalian melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib? Siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu komplit? Angkat tangan. Jujur? Ya. Ini masih separuh lebih, belum komplit. Nah, dengan momentum peringatan Maulid Nabi ini, mari sholatnya anak-anak dilengkapi, ya. Sehari semalam 5 waktu, 17 rakaat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir anak-anak, ya, yang terakhir cara menjadikan Rasulullah SAW, ya, di samping yang kedua tadi, yang ketiga adalah meneladani Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Baik meneladani sifat akhlaknya yang mulia. Rasulullah itu punya sifat yang hebat yang harus kita contoh. Di antaranya adalah sidik. Sidik artinya apa, Nana? Sidik berkata berkata benar, berkata jujur. Kemudian ada lagi sifat amanah. Ya, amanah. Kemudian ada tabligh, ada fatwa. Nah, ini 4 sifat Rasul kita Muhammad SAW. Juga meneladani, mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayatnya 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hei Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Rasul. Maka jadikan Rasulullah sebagai teladan. Ikuti aku, kata Nabi. Ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalkan Rasulullah mengajarkan makan, minum dengan membaca apa? Basmalah, kemudian dengan doa. Juga makan dan minum dengan tangan kanan dan dengan cara duduk. Ada anak-anak yang makan sambil berdiri? Masih ada. Nah, itu tidak boleh. Sambil duduk. Kemudian mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara. Karena salam itu hakikatnya adalah doa. Apalagi kalau masuk rumah, hendaklah mengucapkan salam.
Itu adalah sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, terutama bagi laki-laki. Ya, melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya, siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka akan dibangunkan surga, dibangunkan istana di surga. Sampai kira-kira gelem ora nek dibangunkan rumah di surga. Mau ndak? Ya, tentunya mau. Laksanakan sholat sunnah rawatib, juga sholat sunnah yang lain, misalkan ada duha, sholat sunnah lail, dan sebagainya. Nah ini anak-anak, ketika kita melaksanakan yang diteladankan Nabi, baik dari sifat-sifatnya, ajaran-ajarannya yang kita laksanakan dengan baik, maka sesungguhnya kita itu menjadikan Rasulullah sebagai figur, menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Kalau sudah menjadikan Rasulullah sebagai teladan, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini saya kira anak-anak, ya, hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang penting bagaimana kita menjadikan figur teladan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat-sifatnya, karakter, akhlak yang baik hendaklah kita contoh. Juga amalan-amalan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW hendaklah kita laksanakan. Larangan-larangannya hendaklah kita tinggalkan. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW hendaklah kita juga laksanakan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja anak-anak yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian ambil ya hikmahnya, ya, dan kalian bisa menteladani apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW, ajaran-ajarannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ketika doa tidak ada suara, yuk doa khidmat, karena kita sedang berhadapan dengan Allah, maka doa kudu tenanan, ora pareng rame. Mengangkat tangannya diangkat, kedua tangannya diangkat. Pada saat amin tidak perlu keras. Allah itu maha mendengar. Dengan siri saja amin, amin. Bisa anak? Bisa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.